Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Sebuah kalimat sederhana, dari mulut Sui Qianyu, sangat sulit, terutama 3 kata Chu Xingyun. Setelah diekspor, tampaknya telah menghabiskan semua energi, dan suaranya bergetar tak terkendali. Sejak meninggalkan dinasti Liu Yun, Sui Qianyu menyegel debu memori asli, terutama untuk Chu Xingyun, terkubur dalam hati terdalam, tidak ada yang bisa menyebutkannya. Pada saat ini, ada sedikit kebetulan di hatinya, dan dia merasa bahwa penilaiannya salah. Dia salah. Chu Xingyun dan Luo Yun tidak pernah bisa menjadi orang yang sama. Kamu menebak dengan benar, Luo Yun hanyalah nama samaran saya, dan nama asli saya disebut Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun tidak terus menyamar dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Sui Qianyu merasa bahwa langit dan bumi terbalik, dan pupilnya tiba-tiba membesar, terus-menerus mencerminkan wajah tampan Chu Xingyun, dan tubuhnya bergetar. Bahkan jika dia mendengar Chu Xingyun menjawab, dia masih tidak percaya fakta ini, dan dia tidak bisa memulihkan ketenangan. Padahal, ini tak bisa disangkal airnya tercengang. Masalah Qi Tianfeng membuat penampilan Chu Xingyun berubah secara drastis, bahkan temperamennya menjadi sangat berbeda. Mo mengatakan bahwa Sui Qianyu, bahkan Chu Hu yang telah melayaninya selama bertahun-tahun, tidak dapat dikenali secara sekilas. Terlebih lagi, Chu Xingyun sengaja menyembunyikan identitasnya, bahkan jika Sui Qianyu pintar lagi, dia tidak pernah bisa mengenalinya. Tidak heran setelah saya memecahkan monumen pedang, Anda masih tidak ingin menerima saya sebagai murid, dan mengatakan bahwa hati saya tidak benar. Sekarang, saya akhirnya mengerti semua ini. Ternyata Luo Yun adalah Chu Xingyun. Sui Qianyu Zui ada tawa, senyum pahit. Dalam benaknya, kenangan adegan demi adegan muncul, dan pada saat yang sama, semua yang dia alami di dinasti Liu Yun juga muncul. Kenangan ini bercampur dalam pikiran, baik kegembiraan, kesedihan, atau keengganan, rasa bercampur, membuat Sui Qianyu agak terengah-engah. Dia menatap Chu Xingyun, kecurigaannya berkedip tanpa henti, dan tiba-tiba dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Orang di depannya adalah Chu Xingyun atau Luo Yun. Melihat keadaan kacau Qian Qianwei, Chu Xingyun menghela nafas dan berkata perlahan, ada terlalu banyak hal yang terjadi dalam pertempuran berdarah kota kekaisaran, yang tidak hanya membuatku mengubah wajahku, tetapi juga membuatku pergi ke pavilion Wanjian. Sebagai hasilnya, saya memasuki pavilion Wanjian atas nama Luo Yun. Ketika merencanakan balas dendam, saya sedang mencari keberadaan ibuku. Sebelum dua hal ini selesai, saya tidak boleh mengungkapkan identitas saya, bahkan jejak, saya tidak akan pernah mengizinkannya. Mendengar ini, Sui Qianyu sedikit tenang, dan Chu Xingyun berhenti. Dia melanjutkan, adapun soal menerima murid, seperti yang Anda katakan, saya sangat sedih tentang Anda, dan saya tidak ingin menerima Anda. Tetapi setelah tes ilusi itu, saya akan berubah pikiran dan bersedia untuk melepaskan prasangka Anda dan menerima Anda sebagai murid. Ilusi. Pikiran Sui Qianyu membeku, warna memerah yang memesona, dan dia pingsan di pipinya. Dia selalu berpikir bahwa itu adalah mimpi, mimpi keindahan ilusi, yang tidak pernah diharapkan. Itu sebenarnya sebuah ujian. Sebenarnya, apakah hal-hal ini dikatakan atau tidak, itu tidak berpengaruh pada Anda dan saya. Chu Xingyun berkata lagi, Sui Qianyu kembali kepada Tuhan, menatap masa lalu dengan ragu, bertanya-tanya apa artinya ini. Chu Xingyun menjelaskan, di dinasti Liu Yun, saya katakan, tidak ada keluhan antara Anda dan saya, semua yang ada di masa lalu seperti awan mata, dan asapnya menghilang. Apakah aku Chu Xingyun atau Luo Yun, kamu semua adalah murid pribadiku. Ini tidak bisa dibantah. Kecuali kamu meninggalkan sekolah secara sukarela, ini tidak akan pernah berubah. Chu Xingyun awalnya membuat ilusi untuk menguji semangat Sui Qianyu. Saat itulah ia mengenali kembali Sui Qianyu. Tidak ada yang salah dengan pemikiran Sui Qianyu. Dia enggan menerima perbudakan duniawi, dan dia bahkan lebih enggan untuk berhubungan dengan seseorang yang tidak memiliki perasaan, jadi dia sangat kejam dan kasar di masa lalu ketika dia menghadapi Chu Xingyun. Sebaliknya, jika dia adalah orang yang dia cintai, bahkan jika tidak ada kultivasi, bahkan dikurangi menjadi sia-sia, Sui Qianyu tidak akan menyerah, mau menghabiskan seumur hidup untuk menemani, tidak pernah berpisah. Wanita seperti itu yang berani mencintai dan membenci, bagaimana mungkin Chu Xingyun dimarahi karena beberapa hal tahun itu? Sepertinya saya terlalu sensitif. Sui Qianyu dapat mendengar niat serius Chu Xingyun, dan dia terlihat sedikit malu. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya ingin meminta maaf, tetapi melihat ada tangan di tangan Chu Xingyun. Sebuah manik giok, dan menyerahkannya padanya. Manik batu giok ini hanya seukuran kepalan tangan bayi, jernih, mengandung cahaya ilahi, dan terlihat hati-hati. Ada juga gambar hantu rubah roh, lahir 9 ekor, merayap di tubuh, yang semuanya memancarkan suasana misterius.
Saya tidak tahu mengapa ketika saya melihat manik-manik batu giok ini, Sui Qianyu memiliki rasa keakraban. Perasaan semacam ini sangat indah, seolah-olah itu berasal dari pembuluh darah, dan resonansi sangat kuat. Bahkan di bagian atas kepala Sui Qianyu, Suan Sui Ling Wuling secara otomatis terkondensasi, tubuh rubah merangkak di tanah, menyerukan rasa hormat, seolah-olah menyembah kaisar, dan menunjukkan rasa hormat. Apa ini? Tanya Sui Qianyu, menahan napas. Rubah peri berekor 9, Wuling. Jawab Chu Xingyun, meletakkan manik-manik batu giok dengan lembut di tangan Sui Qianyu, menjelaskan, pada saat 6 sekte, aku memasuki dunia misterius, benda ini berasal dari penghasilan tidak nyata. Wuling tertutup dalam manik-manik batu giok dan masih tersembunyi di alam rahasia. Sui Qianyu masih merasa bingung. Selama 6 periode zombie, dia telah berlatih keras di pavilion Wanjian. Tentu, tidak ada yang terjadi pada dunia rahasia bintang kuno saya tidak tahu. Chu Xingyun tertawa ringan, alam rahasia bintang kuno milik gerbang abadi Xianchen, dan penguasa gerbang abadi Xinchen bernama Sui Luoqiu. Dia awalnya memberikan manik-manik batu giok ini ke air. Berbicara tentang ini, Chu Xingyun tiba-tiba teringat instruksi Sui Liuxiang, dan segera menghentikan suaranya. Setelah suara itu, dia melanjutkan, hal ini rumit, dan saya akan menguraikan lebih lanjut nanti, Anda akan menyertakan manik-manik giok ini di lautan roh, dan dipelihara dengan kekuatan spiritual, pada saat itu, secara alami memahami segalanya. Ya, Tuan. Sui Qianyu tidak tahu apa yang ingin diungkapkan oleh Chu Xingyun, tetapi dia tahu bahwa Chu Xingyun tidak akan pernah menyakitinya. Tanpa ragu, dia langsung memasukkan Yuzu ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya, Sui Qianyu berbalik dan hendak kembali untuk mundur, tetapi kaki kanan yang baru saja melangkah keluar dihentikan. Sepasang mata giok kristal seperti permata, dengan warna kompleks, langsung menuju ke Chu Yun memandang sesuatu. Wajah Chu Xingyun polos, dan suaranya tidak bisa mendeteksi gelombang sedikit pun. Sui Qianyu membeku sesaat, tatapan rumit di matanya menghilang secara instan, tetapi dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, dia berbalik lagi dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menggesekkan sosoknya. Dengan cepat menghilang ke cakrawala Chu Xingyun. Memanggil, tepat ketika Sui Qianyu pergi, sesosok muncul di samping Chu Xingyun tanpa peringatan. Sosok itu adalah seorang pria muda dengan pakaian putih, dengan pedang di pinggangnya, dan ada bau debu di sekujur tubuhnya. Di pipi kanannya, ada tanda pedang, yang tidak hanya tidak menghancurkan penampilan tampan, tetapi juga menunjukkan jejak keteguhan ditentukan. Saya melihat pemuda berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan menyaksikan Sui Qianyu pergi, sepasang alis pedang sedikit terangkat pada saat ini, dan berkata dengan ringan kepada Chu Xingyun, wanita yang disebut Sui Qianyu ini tampaknya juga ada untukmu arti cinta. Pria muda berkulit putih ini adalah orang gila. Ketika dia mengatakan ini, matanya sengaja atau tidak sengaja mengamati perubahan suasana hati Chu Xingyun, meskipun suaranya tenang, ada perasaan aneh yang aneh. Namun, Chu Xingyun tidak peduli, tetapi dia tersenyum ringan, matanya tertuju ke matanya, dan dia dengan hati-hati menatap Baili Mania. Setelah setengah cincin, dia berkata, Yin Dan yang puncak ganda, Anda akan segera melangkah ke Yin Dan yang 3 kali lipat, tampaknya selama ini Anda telah mendapatkan banyak. Waktu yang ditinggalkan Baili tidak lama, dan bahkan bisa dikatakan sangat singkat. Kemajuan yang begitu besar, bahkan Chu Xingyun merasa kagum, tetapi ketika dipikir-pikir, Chu Xingyun merasa lega. Di dunia rahasia bintang kuno, Baili Matnis diakui oleh Kaisar Po Tianwu, dan ia berhasil memadatkan semangat menghancurkan pedang ketika ia mewarisi Po Tian Jiandao. Pada saat ini, kegilaan Baili tidak dibawa Chu Xingyun, dan bahkan pemahamannya tentang ilmu pedang telah mendekati Chu Xingyun tanpa batas, dan dia telah mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berkultivasi. Kemajuan secara alami sangat besar. Melihat Chu Xingyun tidak ingin menjawab, Baili Matman tidak bertanya, dan matanya melirik ke sekeliling, dan berkata, saya pikir Anda hanya membidik Wanjian Pavilion, tapi saya tidak berharap Anda bahkan menghitung bintang-bintang kuno. Dan diam-diam mengumpulkan kekuatan teror, dalam satu gerakan untuk mengumpulkan kedua sekte utama. Di kota bintang suci, Baili dengan marah melihat konspirasi Chu Xingyun, tetapi pada akhirnya, ia memilih untuk mundur, tidak membantu Chu Xingyun maupun Wan Jiange, dan berada dalam kondisi netral. Tapi untuk kedua belah pihak, dia khawatir, jadi dia diam-diam mengikuti perkembangan situasi. Ketika dia melihat Wu Jingsui dan Lin Tianchong muncul, bahkan jika dia sudah siap secara mental, itu masih ngeri. Kartu lubang Chu Xingyun terlalu mengerikan dan sepenuhnya menumbangkan pengetahuannya. Ini juga alasan mendasar mengapa Chu Xingyun bisa menang. Di mata Xinchen Guzong dan Pavilion Wanjian, hanya ada minat dan ambisi. Saya akhirnya akan sampai pada langkah ini, dan saya hanya spekulasi. Chu Xingyun tidak bangga, hanya melihat dia menoleh dan mendapatkan seluruh pavilion Wanjian. Mata berkedip dengan cemerlang, orang tidak bisa melihat suka dan duka. Kemenangan adalah kemenangan, apakah itu oportunistik atau bukan, itu tidak masalah.
Bailey berdiri tegak di samping Chu Xingyun. Dia juga menatap ke kejauhan, melihat kewanjian pavilion yang hancur, mulutnya perlahan menghela nafas. Dia berkata, satu-satunya penyesalan adalah bahwa karena insiden ini, pavilion Wanjian tidak lagi makmur di masa lalu, dan itu benar-benar berubah menjadi kehancuran. Sekte Milenium dihancurkan dalam 1 hari. Benar-benar memalukan. Suara orang gila Bailey tidak keras, tetapi Chu Xingyun bisa dengan jelas mendengar bahwa dia tidak menghela nafas, tetapi malah menyeringai sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, setelah kejadian ini, wan apa yang didapatkan Jiangge bukanlah bencana tapi kehidupan baru. Setelah mendengar ini, Bailey maniak menatap Chu Xingyun dengan keraguan dan bergumam, baru lahir. Chu Xingyun menganggukkan kepalanya, dan suaranya menjadi khusyuk. Lord Evergreen Sword pernah berkata bahwa jika tanah itu hilang, semua orang dan tanah akan hilang, jika tanah itu hilang, semua orang dan tanah bisa diselamatkan. Meskipun pavilion Wanjian telah menjadi reruntuhan, tetapi pembusukan telah dihapus, dupa tidak padam, alam dapat menerobos dan berdiri, memunculkan kemuliaan yang lebih cemerlang. Sepatah kata-kata, semua tenggelam dalam gendang telinga gila dari Bailey, matanya berserakan, dan pandangan sekilas yang bijaksana berlalu, membuatnya tetap di tempat. Akhir kehancuran adalah kehidupan baru. Mata gila Bailey semakin hilang, dan mulutnya terus bergumam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan yang indah, dan dia tidak bisa melepaskan dirinya secara mendalam. Tiba-tiba, mata liar Bailey berkedip, dan pencerahan tiba-tiba keluar dari wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berbalik dari sini. Melihat penampilan aneh Bailey Madness, Chu Xingyun tidak terkejut, tetapi sebaliknya menunjukkan senyum lega, menghadap ke belakang Bailey Madness, besok pagi, saya akan berada di Wanjian Aula mengadakan pertemuan gerbang sekte untuk membahas beberapa hal penting, dan Anda harus hadir untuk hadir. Bailey berhenti dan menatap Chu Xingyun dan Zongmen bertemu dengan beberapa teka-teki. Apa yang dia lakukan dengannya? Meskipun ada keraguan di dalam hatinya, dia tidak menolak dan langsung menjawab, saya pasti akan berada di tempat tepat waktu. Setelah selesai berbicara, dia memberikan senyum tegas kepada Chu Xingyun, lalu berbalik dan dengan cepat menghilang ke ujung langit sampai dia tidak bisa melihat jejak sama sekali. Chu Xingyun menyaksikan Bailey pergi dengan liar, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia menoleh dan melihat kembali ke depan lagi. Di matanya, bayangan yang indah muncul. Dia tidak mengeluarkan suara, jadi dia berdiri diam di tempat Yue Seng, dan tirai terbuka, seolah menyatu dengan langit malam yang dingin ini. Setelah Jiao Yue digantung di tengah kubah malam, Chu Xingyun akhirnya bergerak, sosoknya terus berkedip, dan dengan cepat menyapu ke arah Jian Zufeng. Setelah pertempuran berdarah berulang-ulang, pavilion Wanjian dihancurkan dan dikurangi menjadi reruntuhan, tetapi puncak pedang Master Chu Xingyun tidak terpengaruh. Saat ini, Chu Xingchen dan Liu Mengyan menetap di sini. Setelah jatuh dari ketinggian, kakinya hanya menyentuh tanah, dan Chu Xingyun mendengar tawa, dia memasuki halaman dan melihat Luolan dan Liu Mengyan mengobrol, sementara Chu Xingchen duduk di samping, diam-diam dengarkan. Saudara Yun, Luolan melihat Chu Xingyun dan maju dengan senyum di pipinya. Liu Mengyan dan Chu Xingchen berdiri, dengan senyum di wajah mereka, dan senyum ini penuh makna. Ketika mereka mengetahui tentang rencana Chu Xingyun pada saat kota Sengsing, keduanya penuh kekhawatiran, mereka takut bahwa Chu Xingyun akan dalam bahaya, jadi mereka berlari jauh-jauh dan ingin membantu Chu Xingyun. Tanpa diduga, setelah mereka tiba di pavilion Wanjian, pertempuran berdarah sudah berakhir. Chu Xingyun tidak hanya memenangkan kemenangan besar, tetapi bahkan membunuh Fan Wuji sendiri. Keduanya kaget dan bangga dengan kekuatan Chu Xingyun. Lebih penting lagi, ketika menghadapi Liu Wentian, keputusan yang dibuat oleh Chu Xingyun juga sangat berharga. Sebagai orang tua, melihat bahwa anak-anak mereka sangat baik, mereka memiliki begitu banyak emosi di dalam hati mereka sehingga mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan mereka hanya dapat terkandung dalam senyum ini. Chu Xingyun merasakan kenyamanan Liu Mengyan dan Chu Xingchen. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambut Luolan, dan berkata dengan lembut, Luolan, saya punya beberapa hal untuk dibahas. Anda harus kembali ke kamar Anda untuk perbaikan yang tenang. Oke, Luolan mengangguk sambil tersenyum. Dia memberi hormat pertama pada Liu Mengyan dan Chu Xingchen sebelum berbalik. Ayah, Ibu. Chu Xingyun melangkah maju dan membungkuk sedikit pada keduanya, tidak cemas, ada sesuatu yang ingin dibicarakan anak itu denganmu. Bicaralah. Chu Xingchen dan Liu Mengyan duduk, mengulurkan tangan mereka, dan memberi isyarat agar Chu Xingyun duduk bersama. Namun, Chu Xingyun masih berdiri, punggungnya tidak terangkat, dan suaranya sedikit serius. Dia berkata, setelah hari ini, guru kuno bintang-bintang dan pavilion Wanjian akan menjadi milik tanganku. Tetapi, bagaimanapun, ini adalah kampung halaman ibu. Oleh karena itu, saya ingin bintang-bintang kuno disembunyikan di hutan dan menjadi keluarga dunia yang tersembunyi. 18 kota di bawah kendali leluhur kuno bintang-bintang, serta akumulasi ribuan tahun, semuanya termasuk dalam pavilion Wanjian. Tersembunyi di hutan. Saat kata-kata Chu Xingyun jatuh, Liu Mengyan dan Chu Xingchen mengerutkan kening, mata mereka terkejut.
Setelah pertempuran berdarah hari ini, guru kuno dari bintang-bintang kehilangan lebih dari 100.000 tuan, dan vitalitas terluka parah, tetapi 18 kota kuno di bawah yurisdiksi guru kuno dari bintang-bintang tidak terpengaruh sedikit pun. Biasanya, setelah Chu Xingyun mengambil alih galaksi kuno, ia harus menyerahkannya kepada Liu Mengyan. Sebagai orang pertama di galaksi kuno, ia adalah kandidat terbaik untuk reputasi dan status garis keturunannya. Namun, Chu Xingyun ingin menyembunyikan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang ke dalam hutan, dan atas nama Pavilion Wanjian, mengendalikan 18 kota kuno dan menganeksasi semua sumber daya dan warisan. Melakukan ini sama saja dengan mencaplok seluruh galaksi kuno. Yang mengejutkan Liu Mengyan dan Chu Xingchen, Chu Xingyun tidak menunjukkan rasa malu. Seolah-olah dia mengharapkannya, dia merenung sejenak, mulutnya terbuka, dan dia berkata dengan suara yang kental, hak dan keuntungan adalah hal paling kotor di dunia. Berapa banyak orang, untuk dua hal ini, membunuh istri dan putra mereka, dan kehilangan semua hubungan manusia. Apa yang terjadi kemudian adalah contoh terbaik. Aku tidak ingin ini terjadi lagi, apalagi keturunan kita. Kata-kata nyaring mendarat di tanah, meninggalkan ruang tanpa bisa berkata apa-apa. Liu Mengyan dan Chu Xingchen menatap Chu Xingyun. Napas agung yang berasal dari yang terakhir itu nyata seperti itu, membuat hati mereka bergetar. Terlebih lagi, sekte kuno dari bintang-bintang telah diturunkan selama ribuan tahun, dan itu adalah sekte tertua di Gurun Utara. Jika Anda ingin keluarga menjadi permanen, Anda hanya dapat hidup di dunia yang tersembunyi dan menyerahkan uang dan kekuatan untuk mempelajari seni bela diri dan menjadi 1000 tahun keluarga abadi. Mata Chu Xingyun dalam, dan dia menambahkan lagi. Liu Mengyan memandang Chu Xingchen di sebelah matanya dan menundukkan kepalanya ke dalam keheningan. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyum di mulutnya, Yuner, kamu sudah dewasa. Karena kita punya ide sendiri, kita tentu tidak akan keberatan. Aku sudah berpisah dengan ibumu selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang kami akhirnya bertemu. Dalam prosesnya, kami sangat mengerti, dan melihat banyak prestise, kekuatan, dan hak. Kami tidak mengejar ini, dan kami tidak mau terlibat dalam badai. Di antara mereka, itu juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk kembali ke hutan dengan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang dan menjadi keluarga klandestin. Chu Xingchen juga tersenyum, pemahaman dalam kata-katanya membuat jantung Chu Xingyun berdetak, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi yang bergerak. Dia tahu bahwa lamarannya sangat tiba-tiba, dan akan sulit untuk diterima jika digantikan oleh orang biasa. Semua orang tua di dunia memaafkan, pernyataan ini tidak salah. Terima kasih ayah dan ibu atas pertimbanganmu. Chu Xingyun menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada keduanya lagi. Liu Mengyan menggelengkan kepalanya dan meraih untuk mendukungnya, berkata dengan lembut, sebenarnya, bahkan jika Yuner kamu tidak melamar proposal seperti itu, saya juga akan mengambil inisiatif. Aku tumbuh di selebriti kuno bintang-bintang, 18 kota kuno, 5 keluarga besar dan klan. Ketiganya berjuang untuk kekuasaan. Aku telah melihat terlalu banyak. Bahkan aku telah menjadi alat untuk merebut kekuasaan, dan aku telah dipisahkan dari keluargaku. Dia dipenjara selama 18 tahun penuh, hampir mati karena kesakitan dan ketidakberdayaan. Liu Meng mendesah di mulutnya, dan berkata dengan penyesalan, pusaran kekuasaan memang mengerikan. Bahkan nirvana yang kuat tidak dapat melarikan diri. Jika Pavilion Wanjian dan Sekte Bintang Kuno hidup berdampingan, kemungkinan akan jatuh ke dalam situasi seperti itu di masa depan. Xingchen Guzong tersembunyi di hutan, dan Pavilion Wanjian menyatukan dua domain, yang merupakan pilihan yang baik. Liu Mengyan dan Chu Xingchen telah lama mengabaikan hak-hak mereka. Mereka lebih bersedia hidup dalam pengasingan dan hidup sederhana dan sederhana. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa Chu Xingyun juga memiliki tanggung jawab berat untuk menyelamatkan Sui Liuxiang. Memasukkan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang ke Pavilion Wanjian tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga meningkatkan detailnya. Ini sangat penting bagi Chu Xingyun. Jika tidak, akan membutuhkan banyak upaya untuk hanya mengelola dua kasing, yang jelas tidak sebanding dengan kerugiannya. Setelah mendapat persetujuan dari keduanya, Chu Xingyun tidak lagi mengucapkan terima kasih, dan berkata dengan serius, besok pagi, saya akan membiarkan Wu Jingsui dan 3000 Jing Tianjun pergi ke kota Bintang Suci untuk mengambil alih kota 18 kota, sejauh bintang kuno klan-klan dan orang-orang dari 5 keluarga besar diatur oleh ibu dan ibu. Oke, Liu Mengyan berjanji untuk turun. Dia adalah jenius pertama dari leluhur kuno bintang-bintang. Sekarang dia telah memasuki Yin dan Yang, dan dia memegang manik-manik roh jahat. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Terlebih lagi, dengan bantuan Wu Jingsui dan 3000 Jing Jingjun, bahkan lebih sulit. Jika ada orang yang tidak mengikuti, mereka akan dibunuh di tempat dan mereka akan efektif, tergantung pada siapa yang tidak berani. Ngomong-ngomong, kami melihat Sui Qianyu barusan. Pada saat ini, Chu Xingchen tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Chu Xingyun, tanpa diduga, kamu benar-benar menerimanya sebagai murid, aku pikir kalian berdua akan itu melawan matamu. Di masa lalu, Chu Xingchen dan Sui Chongxian menandatangani kontrak pernikahan, yaitu Chu Xingyun dan Sui Qianyu.
Tetapi karena peristiwa tahun itu terjadi, kontrak pernikahan tidak akan berakhir, dan Chu Xingchen juga mendengar dari mulut Chu Hu bahwa Chu Xingyun sebenarnya menikahi Sui Liuxiang alih-alih Sui Qianyu. Dia bisa membayangkan bahwa keputusan seperti itu pasti akan menyebabkan konflik antara Chu Xingyun dan Sui Qianyu, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Chu Xingyun akan menerima Air Qianyu sebagai siswa, dan tidak ada kontradiksi sama sekali. Masalah ini cukup rumit, aku perlahan-lahan akan menguraikan di masa depan. Chu Xingyun tampak agak malu, dia dan hubungan Sui Qianyu terlalu kacau, dan bahkan dia sendiri sulit dipilah. Chu Xingchen tersenyum, hanya bersiap untuk terus bertanya, tetapi Liu Mengyan memelototinya, dan kemudian berkata, kalian anak muda, kami tidak akan campur tangan terlalu banyak tetapi dalam hal apapun, mulai hari ini, apa yang terjadi tahun itu masalahnya telah sepenuhnya diselesaikan. Keluarga Chu dan keluarga Sui selalu menjadi bagian dari hubungan ipar, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Aku dengar Sui Chongxian ada di kota pedang kuno. Jika dia setuju, kita ingin dia pergi ke leluhur kuno bintang-bintang. Ini adalah akun terbaik untuk keluarga air, bulan air dan aroma air. Kata-kata Liu Mengyan membuat Chu Xingyun terdiam sesaat dan segera mengangguk pelan. Ini juga merupakan hal yang indah bagi keduanya untuk melepaskan kecurigaan mereka sebelumnya, seperti kata ibu mereka. Wen Yan, Chu Xingchen, dan Liu Mengyan saling tersenyum, dan ikatan dalam hati mereka terlepas. Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang berkumpul di halaman dan mengobrol secara terbuka untuk waktu yang lama. Ada hal-hal menarik tahun ini, pemikiran masa depan, dan pengaturan jadwal bintang-bintang kuno. Sampai malam yang berat, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Setelah kembali ke halaman, Chu Xingyun memasuki batu reinkarnasi secara langsung. Di ruang batin yang kosong dan luas, seperti biasa, ruang itu tetap sunyi, tanpa cahaya, sunyi, seperti tanah yang sunyi senyap abadi. Chu Xingyun Pan duduk di tanah, dan api hitam berdiri di depannya, di atas tubuh pedang yang besar dan tebal, sinar cahaya gelap menyebar, seperti asap dan kabut, yang sudah lama tidak hilang. Ning! Sepatah kata acuh tak acuh keluar, Chu Xingyun tiba-tiba membuka matanya, mencubit segel Prancis, dan menepuk api lubang hitam, kekuatan spiritual mekar dan menyebar ke semua bagian ruang batin. Saya melihat bahwa pedang api lubang hitam tiba-tiba menyemburkan sia-sia cahaya dan bayangan. Cahaya dan bayangan ini menghadirkan bentuk manusia, penampilan yang berbeda, dan mereka semua adalah jiwa yin dan yang kuat, berjumlah 34. Selain 34 jiwa yin yang ini, ada 2 lampu agung dan bayangan yang tergantung di kekosongan. Cahaya dan bayangan memancarkan kecemerlangan lavender, yang sangat solid, hampir sama seperti orang biasa. Kedua cahaya dan bayang-bayang yang agung ini adalah Brahma dan bintang-bintang kemakmuran yang menakjubkan yang menginspirasi. Sebagai nirwana orang kuat, bahkan jika daging mereka telah jatuh, kekuatan jiwa mereka sangat kuat, dan mereka jauh lebih unggul daripada jiwa-jiwa orang kuat yin dan yang. Orang-orang nirvana telah menyentuh kebenaran langit dan bumi, dan jiwa tidak bisa dihancurkan. Tanpa mengandalkan pedang lubang hitam, saya tidak akan pernah bisa dengan mudah melucuti 2 jiwa ini. Chu Xingyun dengan hati-hati memanipulasi jiwa-jiwa ini, tidak berani ceroboh, meskipun dia memiliki 1000 tahun pengalaman, tetapi kekuatannya sendiri hanya yin dan yang, tentu saja, dia tidak bisa sembarangan. Apa itu? Pada saat ini, Chu Xingyun mengeluarkan suara lembut. Melihat ke bawah matanya, dia melihat kedalaman jiwa Brahma, dan ada secercah cahaya, kemuliaan itu tidak kuat, tetapi di antara kilatan cahaya, tetapi napas murni. Chu Xingyun cukup akrab dengan napas ini, dan itu tidak berbeda dengan Xuanjing. Sejak mencatat sumber cahaya Xuanjing, Chu Xingyun belum mempelajarinya dengan cermat, dan selalu menaruhnya di cincin penyimpanan, tetapi ia tidak asing dengan sumber cahaya murni. Sumber sinar cahaya halus di depanku ini jelas dari sumber cahaya Xuanjing, tapi mengapa itu disegel di kedalaman jiwa Brahma tetapi Chu Xingyun tidak diketahui. Dengan keraguannya dalam pikiran, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan memeriksa ke arah cahaya redup. Boom! Pada saat dia mengulurkan tangannya, cahaya redup bergerak, seperti menemukan sumber aslinya, dan menyapu langsung ke telapak Chu Xingyun, jauh ke dalam daging dan darah, dan bahkan ke dalam pikiran. Suara gemuruh terdengar seperti gemetar di dunia, sangat sengit, membuat hati Chu Xingyun bergetar, dan mata tertutup tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak berada di ruang dalam, tetapi datang ke dunia yang luas, di mana gunung-gunung bergulung, pohon-pohon teduh, dan ada lebih banyak kota yang menjulang di kejauhan, yang tampak sangat megah. Bahkan lebih aneh, di hadapan adegan seperti itu, Chu Xingyun sebenarnya merasa sedikit akrab, seolah-olah telah melihatnya di suatu tempat. Kaisar Tianyi, selama Sui Luoqiuku tidak mati selama sehari, kau tidak akan pernah berhasil. Pada saat ini, suara dingin mencapai telinga Chu Xingyun, membuat hatinya bergetar. Suara ini sepertinya milik Sui Luoqiu suara. Dia segera melihat ke arah sumber suara, tetapi melihat tubuh raksasa berdiri di antara langit dan bumi, dan di depan tubuh, berdiri seorang pria yang tampak seperti setan, dan 2 orang meledak mekar. Semua tampaknya mampu menerobos dunia, membuat Chu Xingyun tidak dapat mendekati sama sekali, dan bahkan lebih sulit untuk melihat dengan jelas.
Booming, suara ledakan terus-menerus meledak dan streamer itu bahkan lebih mempesona. Chu Xingyun memalingkan muka, matanya menyipit dan kemudian dia melihat kekosongan dikelilingi oleh pasukan teror dan tiba-tiba lingkaran cahaya berwarna-warni naik. Halo warna-warni terus bergulir dan akhirnya disertai dengan suara teredam, halo pecah menjadi 7 dan menyapu ke arah yang berbeda. Di antara mereka, cahaya putih yang menyilaukan melirik mata Chu Xingyun memperbesar terus-menerus bahkan menenggelamkannya sepenuhnya. Cahaya putih ini adalah Xuanjing, sumber cahaya. Itu sebenarnya berasal dari gerbang bintang. Meskipun pikiran tenggelam oleh cahaya putih, Chu Xingyun menemukan bahwa kesadarannya belum menyebar. Dia bisa sangat yakin bahwa adegan yang baru saja dia lihat adalah adegan pertempuran antara Adityanyi dan Sui Luoqiu. Sumber cahaya Xuanjing dan sumber api Xuanjing, keduanya mengandung jejak kekuatan asli, sangat berharga, dan mereka dapat disebut hal-hal yang tak ada bandingannya. Aku awalnya terkejut, mengapa Wastelen Utara tampak begitu berharga. Sekarang tampaknya mereka berasal dari gerbang bintang. Liu Wentian pernah berkata bahwa 6 kekuatan Bei Huang semua memiliki sumber Xuanjing, dan warisan kekuatan juga berasal dari sumber Xuanjing ini. Mungkinkah dikatakan bahwa warisan mendasar dari 6 kekuatan Bei Huang sebenarnya dari gerbang peri berbintang? Jika Chu Xingyun tidak akan membuat dugaan seperti sebelum milenium, tetapi dalam kehidupan ini, pengalamannya adalah misterius dan aneh, dan bahkan memiliki kontak dengan ranah kaisar. Dia juga tahu dari mulut Sui Luoqiu bahwa bintang kuno dan Jiuhan semua istana berasal dari gerbang bintang. Dengan kekuatan yang mengerikan dari gerbang peri bintang di masa jayanya, warisan itu luar biasa, tidak mungkin untuk membayangkan, bahkan jika bulunya diturunkan, itu sudah cukup untuk membuat pintu Hengzong yang kuat dan mendominasi pesta. Selain itu, Chu Xingyun juga melihat dengan matanya sendiri bahwa sumber cahaya Xuanjing berasal dari gerbang peri bintang, dan titik ini hanya membuktikan dugaannya. Jika demikian, maka menurut akal sehat, keberadaan sumber cahaya Xuanjing adalah fondasi Pavilion Wanjian, tetapi mengapa sejarah mengatakan bahwa pedang kuno yang legendaris adalah fondasi Pavilion Wanjian? Chu Xingyun tidak bisa tidak bertanya-tanya. Saat itu, matanya perlahan-lahan mendapatkan kembali kecemerlangannya, sebuah tanah yang sunyi muncul di bidang penglihatan, sumber cahaya Xuanjing muncul lagi, jatuh ke gunung, dan bolak-balik di antara kerumunan. Chu Xingyun berdiri seperti hantu, berdiri di langit dan menyaksikan kemajuan sejarah dengan matanya sendiri. Dia melihat kekuatan luar biasa dari sumber cahaya Xuanjing, dan juga melihat pembentukan kekuatan, dan dia terus menjadi kuat dan kuat. Dan kekuatan ini adalah Wan Jiange. Sama seperti Chu Xingyun menjadi semakin bingung, dia melihat sosok pedang kuno legendaris. Yang terakhir melayang pergi, seolah-olah dia akan mati kapan saja, dan dia tampak sangat malu. Cincin sejarah berikutnya masih bergulir, tetapi mata Chu Xingyun berubah, pertama agak kental, lalu terkejut, dan akhirnya diisi dengan makna yang tiba-tiba. Ternyata setelah pedang kuno yang legendaris terputus oleh lubang hitam, dia melarikan diri ke tempat ini dengan panik. Rasanya kekuatan murni sumber cahaya Xuanjing, dan tiba-tiba mengembangkan keserakahan. Dia ingin menggunakan kekuatan sumber-sumber cahaya Xuanjing untuk memperbaiki roh pedang yang rusak kembali ke atas. Faktanya, pedang kuno yang legendaris berhasil mencaplok sumber cahaya Xuanjing, mengambil kekuatan sumber aslinya sebagai miliknya, dan secara paksa mengendalikan penguasa Pavilion Wanjian di masa lalu, mengubah sejarah sekte, merevisi esensi sekte, dan menjadikan Wanjiange sepenuhnya jatuh ke dalam kendalinya. Jajaran pedang kuno legendaris di antara prajurit kaisar, pedang memiliki roh, berasal dari dunia, dan hanya dapat diperbaiki oleh kekuatan aslinya, tetapi hanya secara tak terduga, roh pedang ini begitu serakah, setelah mencaplok sumber cahaya Xuanjing, masih mengendalikannya dengan paksa. Pavilion Wanjian. Untuk alasan ini, Pavilion Wanjian kemudian mempelajari pedang cahaya saja, karena kemakmuran pedang cahaya dapat terus menyaring sumber cahaya Xuanjing, sehingga roh pedang dapat membentuk kembali pedang. Melihat ini, cahaya dan bayangan di depan Chu Xingyun secara bertahap menghilang dan kembali ke Pavilion Wanjian. Dia mengingat adegan yang baru saja dilihatnya, dan keraguannya berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, jejak tawa muncul di wajah Chu Xingyun, dan dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Di masa lalu, ia mencapai posisi Kaisar Wu, menjelajahi seluruh benua roh yang sejati, betapa indahnya pemandangan itu, tidak pernah menempatkan hutan belantara utara yang tandus dan tandus di matanya, juga ia tidak menjelajahinya dengan hati-hati. Pada saat ini, dia telah hidup seumur hidup lagi, tetapi dia memiliki periode pengalaman misterius, apakah itu adalah orang kuat Kaisar legendaris, atau 7 kristal misterius asli, dan bahkan rahasia Pavilion Wanjian ini membuatnya merasa luar biasa. Dalam suksesi, tidak heran aku sulit menjelajahi misteri kerajaan kaisar. Dunia yang kuhubungi masih terlalu sempit, seperti katak di dasar sumur, hanya duduk di sumur dan menonton langit. Chu Xingyun mengutarakan ironinya sendiri, tetapi matanya berkedip-kedip. Ada perasaan hangat di hati saya, seolah-olah saya mengerti banyak kebenaran misterius.
Ketika Chu Xingyun memikirkannya, tanpa peringatan, lubang hitam di depannya mulai bergetar hebat, lingkaran cahaya gelap menyebar seperti ombak, dan hanya sesaat menutupi kekosongan yang luas. Ada apa? Chu Xingyun mengerutkan kening, tetapi merasakan kesakitan di alisnya, dan pada saat yang sama, cahaya hitam pasang surut perlahan-lahan menyatu, dan akhirnya berubah menjadi tirai cahaya gelap berdiri langsung di atas Chu Xingyun. Sebelumnya, pada saat ini, sebuah tanda aneh muncul di hati Chu Xingyun. Matanya melihat ke arah tirai cahaya gelap, tetapi ada sosok samar muncul di sana, berjalan dengan langkah lembut, datang dari ujung yang gelap. Sentil, langkah kaki semakin dekat, dan sosok itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Ketika Chu Xingyun melihat wajah sosok itu dengan jelas, sebuah senyuman mencibir tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, cahaya sihir gelap melintas di pupil matanya, dan seluruh orang itu sangat menakjubkan. Sosok yang keluar dari tirai cahaya gelap adalah seorang pria muda dengan pakaian hitam dan sepatu bot hitam, dan ada napas dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah terbebas dari kegelapan, menunjukkan sensasi yang kuat. Wajahnya, setampan iblis, sangat sempurna. Itu terlihat persis sama dengan Chu Xingyun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa alis orang ini tidak gelap dan tidak ada nafas iblis. Tanpa disangka-sangka, kamu benar-benar dapat mematahkan belenggu lubang black hole, dan itu benar-benar membuatku saling memandang. Chu Xingyun secara alami melihat pemuda itu, dan cibiran di wajahnya bahkan lebih kuat, selangkah demi selangkah, cahaya sihir naik ke langit di dahinya. Pola pedang hitam bertinta bergoyang seperti iblis, benar-benar tanpa napas manusia. Ternyata Chu Xingyun muncul di bidang penglihatan setiap orang, meskipun ia manusia, ia dalam hati iblis. Pemuda berpakaian hitam yang muncul pada saat ini adalah Chu Xingyun yang asli. Ketika Chu Xingyun mendengar tawa setan-setan jantung, wajahnya sedingin dan marah seperti sebelumnya, dan tidak ada gemas sama sekali. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak dan menghilang. Hanya suara memecahkan langit yang terdengar, Dewa Langit melangkah keluar, dan saat cahaya ungu muncul, dia muncul tepat di depan iblis, dan lubang hitam menebas, seolah-olah untuk membalikkan dunia dan 5 elemen. Pedang ini terlalu cepat, seperti kilat, tetapi dicampur dengan kekuatan teror. Namun, di jantung iblis, pola pedang gelap melintas dan cahaya hitam menyebar. Evi lubang hitam muncul di tangan kanannya. Cahaya pedang gelap jauh lebih kuat dari Chu Xingyun. Kedua pedang bertabrakan, dan sosok itu diliputi oleh angin kencang pada saat yang sama. Suara ledakan sonik tiba-tiba muncul di kekosongan. Chu Xingyun hanya merasa tangannya mati rasa untuk sementara waktu. Dalam bidang penglihatan, api lubang hitam menusuknya dan menghancurkannya langsung ke tanah aktif. Suara gemuruh keluar, Chu Xingyun menghantam tanah, sensasi kesemutan, hampir membuatnya merasakan semacam perasaan sekarat yang kuat. Namun, tidak ada luka di tubuhnya, apalagi darah. Ini benar-benar mengejutkan. Asap berangsur-angsur menghilang, dan suara iblis terdengar lagi. Saya melihatnya berdiri di langit, memegang pedang di satu tangan, menatap Chu Xingyun dengan jijik, dan berkata, saya sangat berdedikasi untuk membantu Anda, tetapi pada akhirnya Anda menarik pedang satu sama lain, itu benar-benar membuat saya merasa sedih. Diam, Chu Xingyun melompat dari tanah dan berdiri di depan iblis lagi. Dia menahan kesemutan di tubuhnya dan berteriak, selama waktu ini, kamu menekan pikiranku dan mengganggu tindakanku di mana-mana, karena kamu, Paviliun Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen tidak terhitung mati dan terluka, dan mayat Gunung Wanjian, baru saja jika itu bukan asal dari sumber cahaya Xuan Jing, itu sementara mengandung sihirmu, dan aku masih ditekan olehmu di api lubang hitam. Meskipun aku bukan orang yang baik hati, tetapi untuk orang yang tidak bersalah, aku tidak akan pernah membantai tanpa pandang bulu. Kamu membunuhku melalui tubuhku dan memuaskan pembunuhan di hatiku. Aku benar-benar mengatakan bahwa aku ingin mengucapkan terima kasih. Ini konyol. Chu Xingyun sekali lagi meremas api lubang hitam di tangannya. Dia hanya ingin melangkah maju. Tiba-tiba, cahaya pedang hitam yang mengerikan turun dan mengikat tubuhnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Saya melihat Sin Moping memegang api lubang hitam, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat pedang, dan bertanya dengan lantang, Chu Xingyun, apakah Anda tahu di mana jarak antara raja dan rakyatnya? Apa maksudmu dengan ini? Mata Chu Xingyun menyipit, dan dia bertanya secara retoris. Iblis mengabaikan Chu Xingyun dan melanjutkan, jika postur, bakat, dan kekuatan persis dua eksistensi yang sama, yang satu menjadi raja, mendominasi pertempuran, dan yang mana menjadi punggawa, meningkatkan kekuatan tempur, keduanya pada akhirnya apa bedanya? Wajah Chu Xingyun bergetar, menatap iblis-iblis itu, tetapi dia tidak tahu harus menjawab apa untuk sementara waktu. Setelah melihat ini, setan itu menyeringai, dan ekspresinya menjadi acuh tak acuh. Jawabannya sederhana, itu adalah tekad. Orang-orang dengan kekuatan yang sama, agar memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk menjadi seorang raja, harus memiliki tekad 9 kematian tanpa penyesalan. Hanya dengan cara ini dia tanpa ampun dapat membunuh musuh di depannya, tanpa ragu. Ambil setiap langkah sampai Anda menyelesaikan tujuan Anda. Wajah Chu Xingyun bergetar lagi. Dia menatap setan itu dengan dingin dan berteriak, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Tumbling, sepertinya kamu masih belum mengerti.
Iblis itu menggerakkan jarinya, wajahnya menjadi marah, dan suaranya berkata dengan liar, "Raja dan menteri yang saya bicarakan, itu adalah Anda dan saya. Anda tidak memiliki tekad ini, jadi saya akan menjadi bawahan, ditekan oleh saya hanya bisa menonton apa yang telah saya lakukan, tidak ada cara." Omong-omong, setan melangkah keluar dari langkah dan perlahan mendekati Chu Xingyun, tapi suaranya masih berlanjut, "Obsesi kuat di hatimu bahwa kamu ingin menyelamatkan Sui Liuxiang beresonansi dengan kekuatan lubang hitam dari lubang-lubang hitam. Kedua kekuatan itu terus-menerus terjalin dan dicampur bersama, dan akhirnya mencapai saya. Dengan kata lain, saya adalah Anda adalah saya, kekuatan kami berdua sama persis, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Tapi barusan, ketika kamu bertarung melawan aku, kamu dikalahkan. Akar penyebabnya adalah kamu kurang memiliki tekad dan tekad putus asa untuk menyelamatkan Sui Liuxiang, yang putus asa untuk membunuh orang, dan Tuhan untuk membunuh Tuhan." Tekanan pedang horor turun lagi, menekan tubuh Chu Xingyun di sekelilingnya. Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa iblis itu juga menatapnya, matanya mulia, tetapi hanya penghinaan yang kuat, jijik. "Kamu tahu kekuatan istana Jiuhan, dan kamu tahu situasi berbahaya dari air dan aroma, dan kamu ingin menyelamatkannya sepanjang waktu, tetapi kata-kata dan perbuatanmu terikat di mana-mana. Kamu bertarung dengan alasan, dan menggunakan alasan untuk menghitung orang lain, bahkan itu juga karena alasan bahwa kita menyerah banyak cara untuk meningkatkan kekuatan kita. Sekarang kamu seperti pedang dengan sarung, meskipun tajam dan tidak berguna, itu tidak dapat mencapai potensi penuh, tapi aku berbeda. Untuk menghemat air dan aroma, aku bisa menghitung 2 jurusan dengan tidak hati-hati. Pintu, Anda dapat menyaksikan banyak nyawa mati, dan Anda bahkan dapat menginjak tubuh mereka dan mendapatkan kekuatan yang tak ada habisnya. Untuk menghemat air dan aroma, saya memperbaiki semua kekuatan, memperbaiki darah Jing Tianjun dan Wu Jing dengan Qi tanpa akhir, dan mengolah yang kuat dengan sumber daya tak terbatas. Budak-budak, sebaliknya, kamu, yang penuh alasan dan terikat pada kebajikan dan moralitas duniawi, dapat melakukan apapun untuk Sui Liuxiang." Pada saat ini, setan itu berjalan di depan Chu Xingyun. Dia melihat bahwa dia mengulurkan tangan dan meraih kepala Chu Xingyun. Mata gelapnya menatap ke bawah. Di sudut mulutnya, senyum aneh muncul kembali. Dia berkata, "Karena kurangnya tekad ini, Anda akan lebih lemah dari saya." Nafas yang tak tertahankan dari tubuh iblis, seperti esensi, sangat tercetak di mata murid Chu Xingyun. Dia mengertakkan gigi, dan pedang wuling yang mempesona muncul dari bagian atas kepalanya, dan Ling Liguang memuntahkan, menyapu seluruh kekosongan. Hah, Serangan tiba-tiba membuat mata iblis sedikit terkondensasi, pedang lubang hitam memegang, cahaya pedang sepertinya memusnahkan segalanya, dan cahaya pedang yang mengerikan bertabrakan, dan kekosongan membuat suara teredam. Iblis jantung berkedip dan mundur ke belakang, dan Chu Xingyun akhirnya bisa menarik napas. Matanya masih marah dan galak, dan dia berteriak pada iblis jantung, kata-kata yang berbeda, "Tidak ingin membodohiku. Aku ingin menyelamatkan tekad Liuxiang, seberapa kuat itu tidak akan pernah kehilangan setengah poinmu, tetapi ada pepatah lama, seorang pria memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku tidak akan pernah memiliki garis bawah seperti kamu. Kamu tidak ragu untuk menggunakan segala cara untuk mencapai tujuanmu, dan bahkan membantai ribuan orang tak bersalah. Jika kamu membiarkan Liuxiang tahu ini, kamu pasti akan merasa tidak nyaman. Pada saat itu, bagaimana kamu bisa membiarkannya menjalani kehidupan yang bahagia? Gila, kamu benar-benar gila, tekad apa penyelamatan Liuxiang, ini hanya pembantaian totalmu." Tombak Chu Xingyun menunjuk pada iblis yang marah. Pada akhir pidato, pedang lubang hitam di tangannya diayunkan keluar. Dalam sekejap, kecemerlangan gelap yang mengerikan muncul di ruang. Setan menyaksikan kemarahan Chu Xingyun membunuhnya, diam, dan mencibir dan menggelengkan kepalanya, "Sepertinya kamu masih belum mengerti." Kata-kata jatuh, pedang keluar. Hanya ledakan keras yang keluar, cahaya pedang bertabrakan lagi, dan aliran pedang yang mengerikan itu gila, yang membuat Chu Xingyun merasakan jejak ketidakberdayaan, tetapi melihat iblis, ia memegang pedang di satu tangan, matanya dingin, dan setan cahaya mengalir dari tubuhku tanpa usaha. Adegan seperti itu, sangat mengejutkan hati Chu Xingyun, dia masih ingin terus menembak tetapi menemukan bahwa cahaya ajaib datang kepadanya, seperti tali, benar-benar menghalangi tindakannya. "Aku membenci sebagian besar dari kalian yang baik hati dan bermoral. Keberadaan semua ini tidak ada artinya. Itu hanya akan membuatmu ketakutan, dan hatimu akan menghalangimu." Iblis jantung dengan lembut melambaikan tangannya, dan dia membanjiri semua cahaya pedang dan berjalan dengan ringan. Cross datang ke Chu Xingyun lagi. Saya melihat bahwa tangan kanan iblis itu merentangkan perlahan, dan cahaya sihir lain mekar di antara jari-jarinya, mengambang ke atas kepala Chu Xingyun, dan akhirnya terkondensasi menjadi sangkar cahaya sihir gelap. Penjara bawah tanah mendarat dan membungkus tubuh Chu Xingyun. Setiap cahaya ajaib mengandung kekuatan yang mengerikan. Begitu dia menyentuh tubuh Chu Xingyun, dia menyerang daging dan lautan roh, menyebabkan dia mengaum dahinya, dan banyak lagi keringat dingin mengalir deras. "Penjara jantung ini dipersiapkan secara khusus untukmu.
Setiap kali kamu ingin melarikan diri dari tempat ini, atau ingin menguasai tubuhmu, cahaya ajaib akan padam satu demi satu, membuat kamu merasa bahwa hidup lebih baik daripada mati. Setan itu berdiri di ujung sangkar, tanpa jijik di matanya, hanya Firma yang hampir gila, dengan dingin berkata, kamu bisa menontonnya di sini, aku akan menggunakan caraku untuk menginjak-injak istana Jiuhandi di kakinya, selamatkan Liu Xiang. Bahkan jika aku membunuh lebih banyak orang, membunuh lebih banyak kota, aku akan mengampuni. Setelah kata-kata itu selesai, setan perlahan mengambil kembali tatapannya, melambaikan telapak tangannya, dan jantung di depannya tiba-tiba melintas menjadi cahaya hitam, yang tidak jatuh ke dalam pola pedang gelap alisnya. Ketika pola pedang gelap berhenti bergoyang, dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ajaib itu seperti gelombang air, yang menyebar di pupilnya. Cahaya hitam yang awalnya menutupi ruang dalam berangsur-angsur memudar, dan keberadaan 36 jiwa terungkap kembali. Setelah pertempuran sengit barusan, iblis jantung masih memiliki tangan atas mutlak, dan juga menjebak Chu Xingyun di penjara jantung, dan sekali lagi mendapatkan kendali atas tubuh. Keluar. Pada saat ini, Chu Xingyun memuntahkan minuman dingin, membuka mulutnya, kabut cahaya putih terbang keluar dari tubuh, seperti asap, seperti kabut, tetapi juga mengungkapkan napas cahaya ekstrim, itu sangat aneh. Jika jiwa Brahma memiliki kesadaran, ia pasti akan mengenali cahaya putih berkabut ini, karena cahaya putih ini benar-benar adalah roh sejati dari pedang kuno legendaris. Aku ingin berurusan dengan semua hal, dan kemudian perlahan-lahan menelanmu, tetapi tiba-tiba, Chu Xingyun mengandalkan keberadaanmu, dan satu demi satu ingin mendapatkan kembali kendali. Tampaknya bahkan langit akan membunuhku. Chu Xingyun tidak mengatakan dengan cemas, tapi setiap tetes suara akan membuat cahaya putih berkabut itu bergetar hebat. Dengan suara terakhir kata jatuh, cahaya ajaib di mata Chu Xingyun hebat, pedang jatuh, dan cahaya putih meledak menjadi semburan kekuatan murni, yang dimasukkan ke dalam tubuh Chu Xingyun tanpa sisa. Itu juga pada saat ini bahwa napas Chu Xingyun melonjak dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan, dan kekuatan spiritual seperti gelombang, bergegas langsung menuju penghalang budidaya yang solid, gelombang demi gelombang, tidak pernah gelombang berhenti. Dibandingkan dengan ketenangan ruang batin, pada saat ini, kuil kuno Seng Xiao, yang 1.000.000 mil jauhnya dari tempat ini, penuh dengan suara-suara diskusi. Suara-suara ini diragukan dan menyenangkan, dan mereka berbeda, membuat ruang mengungkapkan sedikit kekacauan. Kuil kuno Seng Xiao berdiri di puncak pegunungan Lingqiao. Sejak berdirinya kuil Seng Xiao, kuil ini telah ada, dan statusnya sangat transenden, hanya dapat dimasuki oleh penguasa kuil. Pada saat ini, di aula yang luas, sekelompok penatua berdiri di aula Seng Xiao, dan di kepala aula, Gu Xuanfeng, yang mengenakan jubah emas ungu, duduk di sana, dan di sampingnya, sebuah wajah berdiri. Pemuda berambut hitam Xie Jun. Pria muda ini secara alami adalah Gu Tianjiao. Wajah Gu Tianjiao juga penuh ekstasi, dan bahkan karena kegembiraannya, wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. Pandangannya memandang Gu Xuanfeng, tetapi dia mendengar Gu Xuanfeng mencibir, diam. Suara itu bercampur dengan kekuatan yang mengerikan. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan itu segera berhenti berbicara, dan mata mereka melirik tanpa sadar, bahkan memperlambat napas mereka. Penatua Wu, apa yang kamu katakan tadi benar. Setelah aula benar-benar sunyi, Gu Xuanfeng memandang seorang pria parubaya berjubah hitam. Penatua Wu ini bermarga, bertanggung jawab atas pengelolaan informasi besar dan kecil, memiliki status tinggi di kuil Seng Xiao. Tetapi melihat dia melangkah maju, dia berlutut pada Gu Xuanfeng dan menjawab, pertempuran berdarah antara Lord Pavilion, Wanjian Pavilion dan Ancient Star Sect dikejutkan oleh banyak orang, dan saya secara pribadi lihat itu. Sejauh yang saya tahu, pertempuran antara Pavilion Wanjian dan Xingchen Guzong berlangsung lama, dan ada banyak kematian dan cedera di kedua sisi. Pada saat terakhir, Luo Yun memimpin sekelompok orang kuat untuk membunuh, dengan petir yang tidak bisa menutupi telinganya. Dia dan Gu Fanxing tewas di tempat dan mengambil keuntungan dari nelayan untuk menjadi pemenang terakhir. Penatua Wu mengulangi informasi itu secara singkat. Setelah mendengarkan Gu Xuanfeng, matanya sedikit jatuh, berdiri, dan mondar-mandir seolah memikirkan sesuatu. Setelah melihat ini, Gu Tianjiao di sampingnya sedikit tidak sabar dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, ayah, berita ini adalah hal yang hebat bagi kami, selama kami segera mengumpulkan tim, pergi ke utara, apakah Luo akan awan benar-benar musnah, maka warisan yang kaya dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang dan Pavilion Wanjian akan menjadi milik kuil Seng Xiao kami. Apa yang kamu tunggu di kesempatan ini? Kekalahan dari 6 perbandingan utama selalu membuat Gu Tianjiao menaruh dendam. Sebagai jenius pertama dari kuil Seng Xiao, dia secara alami tidak takut dan tidak pernah menaruh orang di matanya. Namun, penampilan Chu Xingyun tidak hanya gagal untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi juga membuatnya menderita rasa malu dan ejekan berkali-kali. Semua ini, seperti sebuah merek, sangat terukir dalam hati Gu Tianjiao. Kebenciannya pada Chu Xingyun sangat dalam, dan dia berpikir untuk membalas dendam sepanjang waktu, dan akan membunuh Chu Xingyun di tangannya. Pada saat ini, begitu dia mendengar kata Luo Yun, niat membunuh di hatinya melonjak dan tidak bisa ditekan sama sekali.
Aula utama Istana Muda itu masuk akal, selama itu bisa memenangkan warisan yang kaya dari Paviliun Wanjian dan klan kuno bintang-bintang, kuil Seng Xiao kita pasti akan naik, bahkan jika dibandingkan dengan Istana Jiuhan, itu tidak akan terlalu banyak. Banyak loyun, meskipun sedikit kekuatan, pada akhirnya hanyalah penjahat kejam yang memainkan trik. Kita hanya perlu sedikit tembakan untuk membunuhnya dengan mudah, dan itu sama sekali tidak ada usaha. Itu benar, Luo Yun bisa menjadi pemenang terakhir, sepenuhnya karena Gu Fanxing dan Fan Wuji bodoh dan terbunuh karena terkejut, jika tidak, bagaimana mereka memecahkan tombak di tangan seorang pemuda berambut. Sekelompok penatua sepakat satu sama lain, dengan kata-kata mereka, mereka penuh semangat dan jijik, di mata mereka usia muda Chu Xingyun, dengan kekuatan lemah, bukan tandingan istana Seng Xiao. Sebenarnya, Gu Xuanfeng memiliki ide yang sama dalam benaknya, tetapi untuk beberapa alasan, ia selalu merasa sedikit tidak nyaman, justru karena kegelisahan inilah ia tidak dapat membuat keputusan. Paviliun Wanjian dan klan bintang kuno telah mengalami pertempuran berdarah, dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan vitalitas yang besar. Namun, bagaimana situasi sebenarnya dari pertempuran, tetapi kita tidak tahu, belum lagi, Luo Yun memimpin sekelompok master untuk muncul, dan dapat secara paksa membunuh Fan Wuji dan Gu bintang-bintang juga menggambarkan kekuatannya. Wajah Gu Xuanfeng sedikit jelek, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum kita tahu akarnya, kita tidak boleh terburu-buru beraksi apalagi meremehkan agar tidak mengulangi kesalahan Wanjian Paviliun dan Xinchen Anjian Sek. Sebagai penguasa kuil Seng Xiao, tetapi juga sebagai kekuatan besar super 5 kali lipat nirvana, cara Gu Xuanfeng sangat berhati-hati. Dia samar-samar merasa bahwa perasaan gelisah ini berasal dari Chu Xingyun. Adapun alasannya, dia tidak tahu bahwa ini adalah kewaspadaan naluriah. Ayah, kesempatan ini sangat langka. Jika kita mendahului orang lain, itu adalah kerugian besar dan ancaman bagi kita. Gu Tianjiao tidak mengerti langkah Gu Xuanfeng. Karena tergesa-gesa, alisnya menjadi garis lurus. Dia memandang Gu Xuanfeng dengan marah, dan suaranya bergumam, apakah tidak mungkin ayah saya takut pada Chu Xingyun? Merusak, Gu Xuanfeng minum tiba-tiba, dengan gemuruh, dan menyerbu ke telinga Gu Tianjiao, yang membuat takut kerumunan dan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah akan keluar. Tuan-tuan, gerbang Tuan Lin memohon keluar untuk melihat istana. Ketika suasana sangat bermartabat, seorang murid Xing Yi berjalan di luar aula. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung pada siapapun di aula. Lin Yuanli, apa yang dia lakukan? Gu Xuanfeng sedikit mengernyit. Gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao sudah jauh. Sekarang sudah larut malam, tapi Lin Yuanli datang tiba-tiba, yang benar-benar aneh. Meskipun ragu, Gu Xuanfeng tidak ragu-ragu. Dia duduk dan melambaikan, silakan masuk. Mendengar itu, murid di Xing Yi segera mundur. Segera setelah itu, Lin Yuan, seorang pelayan sikap, berjalan dari luar kuil. Aku melihatnya mengenakan set baju besi perunggu, membawa pedang panjang, dan melemparkan tangannya di antara mereka. Itu penuh dengan roh mendominasi Lingran, sehingga semua orang tidak berani melihat ke samping, dan membungkukkan punggung mereka satu demi satu. Lin Jingxuan mengikuti Lin Jingxuan. Dia diselimuti jubah hitam. Ketika dia memasuki pintu aula, dia sedikit membungkuk ke Gu Xuanfeng, yang sangat sopan. Anda harus tahu bahwa gerbang emas Daluo dan kuil surga selalu dekat, dan dua ikatan lebih dekat. Tentu saja, Anda harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Karena kota bintang suci itu berbeda, Tuan Lin Men tidak akan datang tanpa terluka. Gu Xuanfeng mengangkat tangannya, dan senyum segera muncul di wajahnya, sepenuhnya tanpa keseriusan saat ini. Sekelompok penatua di kuil Seng Xiao memusatkan ekspresi mereka dan menatap Lin Yuanli dan Lin Jingxuan dengan senyum, terutama Gu Tianjiao. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan di samping Lin Yuanli dan menyerukan ketenangan. Itu yang disebut tidak pernah pergi ke Treasures Hall, jadi aku akan mengatakannya saja. Lin Yuanli melihat sekeliling, dengan sungguh-sungguh berkata, berani bertanya pada Gu Diangu, apakah Anda pernah mendengar tentang pertempuran berdarah antara Paviliun Wanjian dan bintang-bintang kuno? Mendengar ini, wajah para tetua berubah, dan bahkan Gu Tianjiao, yang jauh di kota tanpa sadar mengerutkan kening dan menatap Gu Xuanfeng tanpa sadar. Sedikit terdengar, jawab Gu Xuanfeng pelan. Paviliun Wanjian dan Xinchen Guzong dalam pertempuran berdarah. Luo Yun mengambil keuntungan dari nelayan dan menjadi pemenang akhir. Dengan cara ini, semua mata serakah akan difokuskan pada orang ini. Saya percaya bahwa Guru Gu akan memiliki beberapa ide. Tapi sejauh yang saya tahu, kuil Seng Xiao belum mengambil tindakan sejauh ini. Agaknya, Tuan Istana sama seperti saya. Untuk Luo Yun yang tiba-tiba terbunuh, saya gelisah dan sedikit tidak dapat melihat kebenaran dan kenyataan. Apakah saya benar? Lin kata-kata Yuan Li langsung, tanpa penyamaran, dia juga merasa tidak nyaman tentang Chu Xingyun, dan lebih intens dari Gu Xuanfeng. Gu Xuanfeng menatap Lin Yuan Li dengan sedikit kejutan. Setelah film itu terdengar, dia sepertinya mengerti apa yang dia katakan, dan berkata sambil tersenyum, kamu dan aku sama-sama gelisah, tetapi diidam-idamkan. Master Lin datang malam ini, seharusnya untuk kerjasama.
Gerbang Emas Daluo dan Seng Xiao adalah di antara 6 kekuatan di Wastelen Utara. Jika mereka dapat mencaplok Paviliun Wanjian dan Sekte Bintang Kuno, itu akan sangat besar. Selanjutnya, selama dua kasus itu bekerja sama, bahkan jika Luo Yun berarti ribuan, secara absolut di depan kekuatannya, dia hanya bisa kehilangan kebenciannya. Pernyataan Lin Yuanli telah menunjukkan niatnya untuk datang untuk kerja sama. Ayah, sorak Gu Tianjiao datang lagi, dan dia bergumam kepada Gu Xuanfeng segera. Gerbang Emas Daluo dan kuil Seng Xiao bergabung. Kekuatan yang mengerikan, bahkan Paviliun Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen di masa kejayaannya, tidak bisa menahannya. Luo Yun bahkan tidak memikirkannya. Meskipun hasil dari dua sekolah besar akan dibagi, kemenangan akan sangat mudah, dan tidak akan ada kesalahan. Gu Xuanfeng juga sedikit emosional. Latar belakang Paviliun Wanjian dan Sekte Bintang Kuno terlalu besar, dan itu pasti akan menarik hasrat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Gerbang Emas dan Aula Seng Xiao bergabung, mereka dapat menghalangi para pahlawan dan menduduki posisi tertinggi mutlak. Lebih penting lagi, setelah bergabung, dia tidak takut pada siapapun kecuali Istana Jiuhan. Oke, aku setuju untuk bekerja sama. Gu Xuanfeng mengangguk setuju, dan Yu Feng berbalik, tetapi berkata, namun, bahkan jika kedua kerja sama itu, kita harus berhati-hati, semuanya perlu dipertimbangkan lama, atau tidak ditembak, satu tembakan akan membunuh Luo Yun dan yang lainnya, tidak meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Kata-kata Gu Dianzu persis seperti yang kuinginkan di hatiku. Lin Yuanli tersenyum, matanya juga bersinar dengan hati-hati. Karena dia mendengar berita Paviliun Wanjian dan Xinchen Zonzong, dia tidak pernah meremehkan Chu Xingyun, jika tidak, dia tidak akan datang untuk mencari kerja sama kuil Seng Xiao. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.